Halo, perkenalkan nama saya Alfredo Huta Barat dengan NIM 2020 31039. Di sini saya akan membahas mengenai teori bahasa dan otomata. Topik pembahasan yang akan saya bahas yang pertama itu pengertian teori bahasa dan otomata. Yang kedua, tingkatan bahasa pemrograman yang berkaitan dengan TBO. Yang ketiga, mesin otomata sederhana. Yang keempat, konsep bahasa dan otomata. Yang kelima, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian teori bahasa dan otomata. Teori bahasa dan otomata merupakan bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Beberapa teori komputasi yang datang dari bahasa dan rekayasa sistem, terutama yang berbasis matematika. Teori bahasa merupakan suatu gagasan mendasar dalam komputasi yang menjadi tools untuk mengenali persoalan. Gagasan dasar tersebut dimodel dengan suatu simbol-simbol yang merepresentasikan juga suatu fungsi dari komputer digital. Kemudian ada tingkatan bahasa pemrograman. Di bahasa pemrograman itu ada 3 tingkatan. Yang pertama bahasa tingkat rendah, yang kedua bahasa tingkat menengah, dan yang ketiga bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat rendah itu contohnya bahasa mesin. Kalau bahasa tingkat menengah contohnya bahasa assembly. Bahasa tingkat tinggi contohnya C++, Java, PHP. Kemudian mesin otomata sederhana. Seperti contohnya kita menggunakan 6 state, di mana yang disebut state itu adalah Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Yang bulat ini adalah disebut state. Dan inisial state-nya itu yaitu Q0 atau key state awalnya. Kemudian untuk final state-nya itu ada Q3 dan Q4. Untuk melihat final state-nya itu dapat kita lihat perbedaannya. Misal Q3 itu ada 2 lingkaran, itu disebut final state, dan 2 lingkaran juga di Q4 itu final state. Dan simbol inputnya itu yaitu A, D, dan U. Kemudian string input diterima jika mencapai final state. Selain itu ditolak. Pembacaan simbol pertama dimulai dari initial state. Perpindahan state berdasarkan simbol yang dibaca. Selanjutnya ada konsep bahasa dan otomata. Yang pertama, apa yang dimaksud simbol? Simbol adalah suatu entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Misal, jika saya bertanya apa itu sapi, maka kalian akan membayangkan gambar ini dan mendefinisikannya. Yang kedua, apa yang dimaksud string? String atau kata atau untai merupakan suatu deretan berhingga dari simbol-simbol. Misalnya, A ini adalah simbol, dan A di sini, ya A yang di sebelahnya adalah string dari BBAC. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud panjang string? Panjang string adalah jumlah simbol yang membentuk string tersebut. Misal W sama dengan A string ABBAC. Nah, jika dihitung, semua string ABBAC ini berjumlah 5. Contoh lainnya, W sama dengan OPPA. Jika dihitung juga, jumlahnya ada 4. Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud string kosong? String kosong adalah sebuah string kosong yang biasanya dinyatakan dengan simbol epsilon. Misal panjangnya sama dengan 0, itu bisa kita buat di mana epsilon itu sama dengan 0. Yang kelima, apa yang dimaksud bahasa? Bahasa itu adalah suatu sistem yang meliputi pengekspresian gagasan, fakta, konsep, termasuk sekumpulan simbol-simbol dan aturan untuk melakukan manipulasinya. Yang kedua, sebuah bahasa adalah himpunan string-string dari simbol-simbol untuk suatu alfabet. Kemudian yang ketiga, karena sebuah bahasa adalah kumpulan dari string-string, maka kita bisa mempunyai bahasa yang tidak mempunyai string-string.
yaitu bahasa kosong yang dinotasikan seperti menulis notasi himpunan kosong. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari atau contoh penerapan TBO dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu mesin absensi fingerprint. Mesin absensi fingerprint atau mesin absensi berdasar pengenalan sidik jari, di mana banyak konsep-konsep automa yang dipakai di dalamnya. Mesin ini sendiri merupakan teknologi biometrik, yaitu teknologi yang memakai metode untuk mengidentifikasi atau mengenali seseorang berdasarkan karakteristik fisik atau perilakunya. Yang kedua, pintu otomatis. Finite automata kali ini pada pintu otomatis. Pintu otomatis tersebut mempunyai bantalan untuk mendeteksi mengenai keberadaan seseorang yang akan melewati pintu. Dan yang ketiga, mesin EDC atau Electronic Data Capture. Mesin ini biasa digunakan untuk transaksi pembayaran non-tunai di berbagai tempat, misalnya minimarket, restoran, dan pintu tol, serta yang lainnya. Sekian penjelasan saya mengenai teori bahasa dan otomata. Jika ada kata dan penjelasan yang saya jelaskan salah, saya mohon maaf. Saya Alfredo Huta Barat, pamit undur diri. Terima kasih.